Salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam perayaan Natal pada tahun 2020 ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mohon pengurapan Tuhan atas pemberitaan firman pada saat ini. Biar Tuhan dengan kuasa Roh Kudus mencerahkan kami, memberi kekuatan, penghiburan, pertolongan kepada kami semuanya. Merayakan Natal di tahun 2020 ini. Biar Tuhan yang hadir di tengah kami memberkati kami. Di dalam Kristus kami mohonkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membaca Alkitab di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, tema tentang penyertaan Tuhan ini menjadi sangat relevan dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Tema ini adalah tema yang diangkat oleh Alkitab di dalam Yesaya ketika Asyur menekan Israel, yaitu Yehuda, dan membuat kehidupan masyarakat sangat menderita. Yesaya menubuatkan penderitaan ini tidak berlangsung lama, karena kemudian Allah hadir menyapa mereka dengan menubuatkan sebuah janji yang disebutkan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 yang berkata, seorang wanita muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel. Allah benar-benar hadir di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ternyata tema ini diangkat kembali di dalam Perjanjian Baru oleh Matius yang baru saja tadi kita baca. Bahwa sesungguhnya Allah hadir untuk menyapa manusia yang menderita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema tentang kebutuhan kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan ini ternyata juga masih relevan sampai hari ini. Dunia saat ini tidak sedang mengalami penderitaan karena serangan penjajah seperti Asyur. Tetapi kali ini dunia dihentakkan oleh satu serangan virus corona disease yang kemudian disingkat dengan COVID-19 itu. Virus ini kecil, hanya seperti rambut dibelah 600, sangat kecil. Tetapi virus yang kecil ini berhasil meluluhlantakkan tatanan kehidupan manusia, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana tidak? Ternyata virus sekecil ini telah memberhentikan seluruh tatanan hidup manusia yang selama ini telah berjalan begitu dibanggakan manusia. Data menyebutkan, Ibu Bapak, per tanggal 23 Desember 2020, ada 222 negara telah terserang oleh virus ini dan telah menginfeksi lebih dari 77 juta orang. Dan di antara orang yang terinfeksi tersebut tidak kurang dari jumlah 53 juta. Kemudian yang sembuh, tetapi juga ada yang meninggal kurang lebih sekitar 1,7 juta. Di Indonesia sendiri angka ini juga sangat tinggi sehingga di Indonesia disebut sebagai negara di Asia Tenggara dengan terkonfirmasi positif tertinggi. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, akibatnya ada banyak melalui bencana ini, ada banyak penderitaan yang disusulkan dari peristiwa ini. Ada banyak perceraian, ada banyak kasus
kekerasan rumah tangga, ada banyak masalah-masalah lain akibat dari persoalan ini. Namun demikian, ibu bapak saudara sekalian, apakah Tuhan diam dalam hal ini? Saya meyakini di tengah situasi seperti ini, berita tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita, yang menjadi tema renungan ini, menjadi sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sekalian. Apa yang kita bisa petik dari sebuah pelajaran tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita? Setelah peristiwa kehadiran Kristus di dalam Matius pasal 1 ayat 23 ini, kemudian Alkitab mencatat ada banyak lagi peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan Allah menyertai manusia di dalam implementasi pewujudan pengejawantahan dari kata Immanuel ini. Saya mengutip satu kisah tentang salah satu dari sekian banyak peristiwa tentang Immanuel ini Bapak Ibu. Saya ambil dari sebuah kisah tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah persoalan. Murid-murid yang ada ditimbus oleh sebuah persoalan badai di Danau Galilea itu. Setelah Tuhan mengajar mereka, setelah Tuhan mengadakan banyak mujizat, maka mereka naik dalam sebuah perahu. Singkat cerita, mereka dihantam oleh sebuah peristiwa itu. Apa yang kita bisa pelajari di peristiwa ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata memaknai kata disertai Tuhan atau Allah hadir dalam hidup kita, itu menuntut sebuah tindakan iman. Tindakan iman yang fokus, iman yang teguh kepada Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, pandemi COVID ini menjadi satu badai besar yang telah melanda hidup manusia. Tetapi hari ini, Ibu Bapak, kita mendengar janji firman Tuhan, Allah sanggup meneduhkan badai itu. Kisah ini memberi pelajaran penting. Mari kita memiliki motivasi yang benar di dalam mengikut Tuhan. Karena Allah mendefinisikan iman para murid sebagai kelompok orang yang kurang percaya. Di tengah situasi seperti ini saya mengajak ibu bapak saudara sekalian, mari kita tingkatkan iman percaya kita lebih sungguh-sungguh lagi, motivasi kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengiring Tuhan. Karena kalau ibu bapak meletakkan dasar iman pengiringan kita kepada Tuhan, motivasi kita kepada Tuhan, mengiring Tuhan keliru, maka kita akan dikecewakan oleh keinginan itu tersendiri. Karena kalau ibu bapak melandaskan iman karena kemegahan sebuah gereja, hari ini kita melihat sebuah fakta bahwa ternyata kita tidak bisa leluasa lagi berbangga dengan kemegahan gereja itu. Berjumpa dengan Tuhan, beribadah, ternyata tidak bisa lagi dengan kondisi seperti itu. Artinya bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan ternyata sama sekali tidak lagi harus dengan semua fasilitas mewah. Perjumpaan dengan Tuhan sekarang secara pribadi, bertemu dengan Tuhan. Artinya bahwa ibu bapak, mari kita mengiring Tuhan dengan motivasi yang benar. Yang kedua Bapak Ibu, disertai Tuhan bukan berarti ternyata bebas dari masalah. Mereka seperahu dengan Tuhan. Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Ternyata mereka mengalami masalah besar. Mereka ditempa oleh sebuah gelombang besar. Ibu bapak saudara sekalian, yang penting dalam hidup ini ternyata adalah bagaimana hidup ini disertai oleh Tuhan. Hidup ini bukan berarti tidak ada badai, tetapi hidup ini yang terpenting adalah bagaimana kita disertai oleh Tuhan. Karena kalau kita disertai oleh Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Dalam kisah itu Tuhan meneduhkan badai dan meneduhkan hati para murid. Ini menjadi penting. Di tengah situasi seperti ini Anda dan saya butuh ketenangan hati, butuh keteduhan hati. Dan itu diperoleh ketika Tuhan hadir dalam hidup. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, disertai Tuhan adalah mengizinkan Tuhan memegang kendali hidup ini. Ibu Bapak, menyerahkan kendali kepada Tuhan tidak lain adalah menjadikan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai kepala atas kehidupan ini. Mengapa demikian? Karena terlalu berbahaya, terlalu riskan Ibu Bapak Saudara sekalian, apabila kita menganggap mampu, sanggup mengarungi kehidupan ini dengan hanya mengandalkan kemampuan, kekayaan,
pengalaman, kebisaan-kebisaan kita yang lainnya. Karena musuh kita terlalu besar. Sekali lagi, pandemi ini telah meluluhlantakkan kemapanan manusia. Hampir tidak ada lini kehidupan yang tidak porak-poranda karena ini. Ini membuktikan betapa rapuhnya hidup kita. Betapa ringkihnya kehidupan kita. Karena itu disertai oleh Tuhan, mari kita maknai sebagai sebuah bentuk kepasrahan total hidup kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk dari penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri ini karena kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang ringkih. Sekali lagi, terlalu berbahaya ibu bapak kalau kita menganggap kita bisa menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Pengalaman murid di Danau Galilea ini menjadi inspirasi bagi bapak ibu saudara sekalian. Bagaimana kita harus mengizinkan Tuhan menjadi nahkoda. Jangan biarkan Tuhan tidur di buritan. Pastikan Tuhan menjadi pemimpin atas hidup ini. Meskipun tidak dijanjikan hidup ini terbebas dari badai kehidupan. Tetapi apabila Tuhan menjadi nahkoda atas hidup ini, pemimpin atas hidup kita, maka Tuhan sanggup meneduhkan badai dan sanggup meneduhkan kegelisahan hati kita. Firman Tuhan saya tutup dengan satu ayat di dalam Yesaya 41 ayat 13 yang berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saya berdoa biarlah Tuhan benar-benar menjadi penolong atas hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami diperkenan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong kami untuk kami memahami, mengimani dan mensyukuri bahwa Tuhan yang telah hadir di tengah kehidupan kami manusia, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami tidak akan dibiarkan, kami tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan akan menjagai hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.